semuanya, selamat siang. Aduh, ternyata cepat ya, sekarang sudah 11.30 aja. Teman-teman udah siap lagi buat mulai? Absen dulu yuk, absen dulu. Siapa yang sudah hadir, siapa yang siapa yang siapa yang sudah ready di sini? Saya lupa nyalain lampunya. Oke. Masih remang-remang tadi. Oke teman-teman, siapa yang sudah siap untuk kita mulai lagi, boleh tolong komen supaya saya tahu bahwa teman-teman sudah standby dan kita akan langsung mengundang, pembicara yang selanjutnya atau speaker yang selanjutnya, expert selanjutnya untuk sharing sama kita. Siap, oke hadir. Yang lainnya gimana? Siap. Oke. Ready, hadir. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya panggilkan, speaker yang selanjutnya, sekali lagi terima kasih karena teman-teman sudah bergabung di sini, sudah menonton dan sudah membagikan, informasi terhadap tentang event ini ke teman-teman yang lainnya. Nah, event ini sekali lagi, event ini diselenggarakan oleh dari kita untuk nakes, dalam bentuk Digital Charity Conference dari tanggal 12 sampai 14 Mei 2020. Dari kita untuk nakes sendiri ini adalah merupakan, suatu lembaga atau bukan lembaga ya, suatu gerakan sosial yang diinisiasi oleh beberapa orang, yang kemudian kita sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 1,3 miliar donasi dalam bentuk cash dan mungkin kalau ditambah dengan, APD-nya atau donasi dalam bentuk lain itu sudah lebih dari 1,6 miliar dan kita sudah menyalurkan ke lebih dari 400 titik rumah sakit, unit kesehatan, puskesmas di seluruh Indonesia. Nah, Digital Charity Conference ini dibuat dalam rangka selain menggalang dana yang lebih banyak lagi buat membantu teman-teman nakes yang berada di garda depan untuk pengadaan APD-nya atau alat pelindung diri yang mereka sekarang saat ini masih tetap kekurangan karena APD itu disposable, kita juga ingin membantu teman-teman semuanya yang ada di rumah dengan memberikan insight, inspirasi, knowledge, sharing informasi, dan mungkin, saluran energi dari acara hari ini. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah bisa merasakan, bisa mendapatkan juga energi yang ditularkan atau disebarkan oleh teman-teman experts yang ada 28 experts yang akan sharing selama 3 hari ini, dan mudah-mudahan energi tersebut, inspirasi tersebut, insight tersebut, motivasi tersebut, experience dan knowledge tersebut bisa membantu teman-teman dalam menghadapi, krisis yang terjadi saat ini di Indonesia. Bukan cuma surviving the crisis, bukan cuma bertahan melalui krisis tersebut, tapi juga bisa keluar sebagai pemenang dari krisis yang sedang menimpa kita di Indonesia saat ini. Nah, kalau teman-teman sudah siap, sekali lagi sebelum sebelum saya mulai, saya minta tolong banget nih teman-teman, untuk screenshot, share ke teman-teman yang lainnya, share ke Instagram, Facebook, Twitter, sosial media lainnya, WhatsApp group, atau teman-teman atau orang terdekatnya teman-teman, tentang acara ini supaya mereka juga nggak kelewatan karena next-nya setelah ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Saya sudah kenal dia lebih dari berapa tahun ya? 5 tahun, I think. Saya lebih dari 5 tahun, benar, lebih dari 5 tahun. Dia memulai karirnya itu dari seseorang yang anak magang sebenarnya. Dia dulu adalah salah satu anak magang saya di perusahaan sebelumnya. But today, hari ini dia adalah seseorang digital marketer yang sangat handal dalam pekerjaannya. Dia juga seorang, business owner, dia punya digital agency-nya sendiri yaitu sharkmind.id, di mana Sharkmind ini telah berhasil membantu berbagai macam klien dengan berbagai macam brand untuk menyukseskan digital marketingnya dan menambah penjualan melalui digital marketingnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya langsung panggilkan sosok luar biasa, sosok anak muda yang, I think menurut saya nggak ada orang yang lebih yang nggak ada orang yang lebih tekun lagi dari seorang Freddy, nggak ada orang yang lebih motivated lagi dari seorang Freddy. Even di
kalah honeymoon-nya aja dia masih tetap bisa sambil kerja dan sambil belajar. Langsung saja saya panggilkan bareng bersama kita Freddy Ferdinand. Tepuk tangannya teman-teman. Sambil kerja dan sambil belajar. Langsung saja saya panggilkan bareng bersama kita Freddy Ferdinand. Oh, oke. Udah masuk? Oke, suara. Ya, masuk. Suara dari lu ya? Iya, soalnya udah dimasukin room. Iya, gue mencari-cari ini suara gue yang bocor yang mana. Anda menambah kepanikan saya saja siang ini. Oke, apa kabar Fred? Baik. Oke, gimana rasanya WFH? I know yours kayak kalau gue lihat kayak lu WFH malah makin bisa produktif karena kerjanya bisa dari jam 10 sampai jam 10 atau bahkan dari jam 9 sampai jam 11 malam kayaknya ya. Ya namanya kalau marketing kan kebanyakan juga marketingnya kan marketingnya digital ya. Jadi yang kerjanya justru di depan laptop terus. Ke kantor pun kadang di depan laptop terus sih. Dan sekarang kan lebih banyak Zoom meeting dan lain-lain. Sebenarnya lebih enak sih kalau marketing ya, digital marketing ya, justru lebih enak. Kalau meeting online nggak perlu waktu untuk macet dan lain-lain. Nggak perlu keluar rumah, terus bangun, kadang nggak perlu mandi, tinggal langsung turun buka laptop. Ya, tapi ini gue mandi kok, setelah berapa hari mandi. I see. Oke. Langsung aja kayaknya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Freddy. Teman-teman kalau buat yang mau nanya, silahkan langsung tanya di kolom komen. Jadi nanti kurang lebih 40 menit Freddy akan menyampaikan materinya dia, akan sharing insight dan knowledge-nya dia. Di 20 menit terakhir kita akan Q&A, jadi silahkan teman-teman bebas bertanya. Ingat, tidak ada pertanyaan yang bodoh, tidak ada pertanyaan yang salah. Semua pertanyaan itu pasti berguna untuk bukan cuma buat teman-teman, pasti berguna juga untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin juga punya pertanyaan yang sama tapi sungkan atau malu untuk bertanya. Again, kalau mengutip kata-kata peribahasa bahasa Indonesia yang cukup jadul, malu bertanya sesat di jalan. Bukan peribahasa itu kayaknya ya. Ya kata-kata bahasa Indonesia yang cukup jadul lah, malu bertanya sesat di jalan. Jadi langsung saya persilahkan kepada Freddy, silakan waktu dan tempatnya. Thank you. Oke, thank you. Ini gue coba pakai extra mic ya, barangkali lebih bagus suaranya. Udah masuk. Jadi thank you buat teman-teman dari Kita Untuk Nakes udah invite gue, panggilnya gue lu aja ya. Jadi gue untuk datang ke event ini. Suaranya masuk nggak ya? Oke, jadi udah datang ke invite ini, meskipun agak kaget karena dikasih space time-nya langsung 1 jam. Jadi kemarin itu gue langsung siapin materi cukup banyak, yang dimana gue belum pernah pakai materi ini sebelumnya. Jadi nggak akan tahu nih, kira-kira satu materi ini kelamaan atau kecepatan. Nanti pokoknya aktif aja di live comment, nanti kalau masih ada sisa, kita akan Q&A lebih banyak. Tapi kalau lebih, nanti harusnya ada yang gue potong. Nah, ini tiba-tiba kepikiran aja. Jadi buat teman-teman yang nonton di sini, jadi Sharkmind sendiri mendonasikan bukan hanya dalam bentuk uang dari Kita Untuk Nakes, tapi kita juga bantu dalam bentuk skill, dari kita bantu bikin iklannya, terus kita juga bantu bikin sales page-nya, dan kita bantu budget juga untuk iklannya. Jadi nggak cuma dalam donasi. Tiba-tiba 10 menit sebelum live ini kepikiran bahwa gue mau ngadain giveaway. Jadi untuk meramaikan event ini, gue adain giveaway. Jadi dari Sharkmind akan kasih 3 orang untuk sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk dibedah funnel-nya. Jadi kita akan lakukan private setelah event ini ya tentunya. Nanti kita set schedule private hanya untuk 3 orang. Syaratnya gampang banget. Teman-teman ketika nonton event ini silakan post stories dan tag Alpha CEO dari Kita Untuk Nakes dan Freddy Fair, akun Instagram gue. Nah, nanti gue akan pilih mana yang bisa dapetin private coaching. Nggak coaching sih, gue bukan coacher soalnya. Kita akan bedah panelnya bareng-bareng 30 menit sampai 1 jam hanya untuk 3 orang. Nah, jadi cepetan stories, foto, karena untuk meramaikan event ini gitu. Oke. Jadi di materi ini nanti nggak ada tentang COVID-nya. Jadi karena memang udah disiapinnya cukup lama, tapi belum pernah gue pakai, belum ada tentang materi tentang melakukan marketing di kondisi COVID ini. Tapi gue mau share sesuatu dulu sebelum masuk ke materi. Jadi materinya udah disiapin sekitar 80 slide, tenang aja. Kita punya waktu 1 jam bersama. Jadi gue mau share dulu tentang COVID ini sambil baca-baca komentar. Nah, nanti buat tanya funnel itu apa atau segala macam nanti
gue jelasin ya, gitu. Tenang, nanti ada jelasin, ada materinya. Suaranya aman, so far semua. Nah, jadi setidaknya udah tahu bahwa kalian foto, stories, nanti dapat 30 menit sampai 1 jam sama gue sendiri untuk bedah funnelnya, untuk 3 orang doang, gitu. Foto, stories, dan tag Alpha CEO, Freddy, sama dan Nakes, Instagramnya Nakes, gitu. Harus tag gue, karena kalau nggak tag gue nggak bisa tahu mana yang ikutan, gitu. Oke, jadi selama masa COVID ini memang banyak pebisnis yang mengalami kendala, tapi kita nggak menutup kemungkinan juga ada industri yang growing, ada industri yang turun. Ada industri-industri yang bahkan bisa dibilang zero income, karena ada beberapa kayak bandara, meskipun sekarang beritanya sih bandara udah dibuka lagi. Terus kemudian ada yang hotel yang kemudian bertransformasi menjadi tempat untuk karantina 14 hari. Jadi banyak industri-industri yang juga berubah. Ini harus dihadapin karena masalahnya adalah kita nggak tahu ini sampai kapan. Contohnya adik saya itu kuliah di Universitas Binus yang dia UTS sama UAS-nya aja online. Kalau digabung sama libur tahunannya itu dia sampai 6 bulan liburnya. Bayangin anak kuliah 6 bulan liburnya dan masih bayar uang kuliah, masih bayar SPP kuliah, nggak berkurang lagi. Jadi dari waktu 6 bulan itu dia udah pulang ke Cirebon, udah lumayan lama, sekitar berapa lama ya? Sebelum lockdown, sebelum PSBB, dia udah pulang Cirebon dan dia buka usaha makanan, kirim-kirim makanan. Jadi di masa COVID ini meskipun dia sebagai anak kuliah itu nganggur karena harus pulang, tapi dia masih bisa memanfaatkan momentum ini untuk hal-hal yang bisnis dia, yang baru yang dia bangun. Dan dilihat dari storiesnya segala macam lumayan lagi growing, karena banyak orang-orang kan sekarang lebih banyak di rumah, dan dia bilang ini food. Terus kemudian mertua saya, itu dia juga punya restoran di satu spot yang cukup besar, itu kayak di satu tempat tuh banyak tenda-tendanya gitu, di daerah Tangerang. Itu harus tutup karena kan PSBB, nggak bisa orang akses, nggak ada yang mau datang juga. Padahal udah harus bayar karyawan, udah harus THR-an. Akhirnya dia melakukan pivot untuk mengeluarkan produk frozen food secara sambal, secara ayam, secara makanan-makanan lain. Yang dimana itu harus dilakukan karena kalau nggak lakuin ini nggak bisa survive gitu. Jadi poin pertama yang harus Anda pahami ketika masa-masa COVID ini adalah fokus sama hal-hal yang bisa dikontrol dan lupain hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Saya sendiri udah lupa kapan terakhir baca Kompas Detik tentang kasus COVID ini, karena menurut saya itu hal yang tidak bisa dikontrol, daripada ikut stres, ikut makin pusing, aduh ini kelarnya kapan, ininya kapan. Jadi saya lebih baik fokus sama hal-hal yang bisa saya kontrol, yaitu daftar ke acara event-event gini. Berapa banyak teman-teman baru yang kalian kenal karena acara seperti ini gitu. Kalau ada teman-teman yang jadi volunteer dari kita untuk Nakes juga, itu kan dapat networking baru. Ketika event ini dapat pembicara baru, kenalan baru. Itu yang lakukan hal-hal yang bisa dikontrol sama kita gitu. Oke, itu aja sedikit preview sebelum masuk ke materi. Tapi saya juga mau share satu hal. Saya mulai share screen ya. Jadi kebanyakan saya akan pakai screen. Jadi saya jadi pernah beberapa hari lalu post, ini tag Instagram saya ya, buat yang mau dapat giveaway 3 orang untuk kita bedah funnelnya bareng-bareng. Total penontonnya 100 orang, jadi kalau 3 orang harusnya cukup gede rate-nya, menangnya gitu. Nah, saya pernah post beberapa hari yang lalu tentang trending on momentum when COVID-19 pandemic hit. Jadi ini memang data-data yang kita baru keluarin. Jadi ketika masa-masa seperti ini banyak perusahaan tuh menahan budget iklannya, pasti karena siapa yang mau keluar untuk transaksi. Jadi pasti banyak perusahaan yang menahan budget iklannya supaya dikeluarkan nanti. Data ini juga saya validasi sama tim account manager saya di Facebook. Saya tanya, sepi ya advertiser? Iya nih, lagi sepi. Jadi harga-harga iklan tuh lagi turun. Dan ini ada beberapa sampel. Ini mungkin kalau nggak kelihatan bisa ke akun saya aja buat lihat data-datanya. Misalnya zoom sedikit. Nah, ini data-datanya di bulan Februari, Maret, dan April.
itu cost per impression atau biaya per 1000 kali iklan tayang itu turun dari 15.000 ke 11.000. Ini 3 industri yang berbeda. Jadi bukan satu industri, bukan satu akun iklan, ini 3 brand yang berbeda, 3 industri yang berbeda. Jadi saya ngambil sampelnya beberapa industri. Ini juga turun dari 12.000 ke 6.000, naik lagi ke 7.000. Jadi itu masih turun harga iklannya. Ini dari 10.000 bisa turun ke 7.000 per 1000 kali iklan muncul. Jadi ini 7.000 tuh per 1000 kali iklan muncul ya. Nah, jadi karena ini turun-turunnya, banyak orang bisa manfaatkan momentum ini. Tapi ada yang harus dipastiin dulu nih, sebelum manfaatin momentum ini. Pertama adalah perut lu aman. Jadi lu punya memang uang, dana untuk hidup. Karena kalau nggak ada uang buat hidup, taruh di bisnis nanti nggak bisa hidup, nggak bisa running bisnis kan bahaya juga. Terus kedua adalah karyawan sama THR udah harus aman dulu. Jadi supaya tidak terjadi gonjang-ganjing. Karena kan bisa mungkin marah kali timnya, kerjaan makin banyak, nggak berkurang, tapi dipotong biaya THR-nya, biaya gajinya. Ini iklan dibanyakin, customer-nya makin banyak, tapi THR-nya nggak ada gitu misalkan, atau gaji dipotong, akhirnya kan masalah. Gitu. Terus kemudian supply produk aman. Jadi ini juga ada kendala di beberapa teman ketika marketing lagi di optimalin seperti ini, ternyata masalahnya itu ada di supply. Beberapa pabrik tutup karena PSBB. Ada beberapa kota yang pengirimannya nggak bisa masuk karena PSBB. Jadi itu juga perlu diperhatikan ketika Anda beriklan, ada beberapa tempat-tempat perlu di-exclude. Terus kemudian masih ada cash lebih di perusahaan atau pribadi. Baru berani masuk memanfaatkan momentum ini dengan iklan. Gitu. Nah, sebelum ngiklan, buat teman-teman juga yang belum pernah ngiklan gitu, sebelum ngiklan, nah ini saya akan jelaskan dulu tentang konsep iklan, konsep digital marketing. Nah, ini saya baru masuk ke materi saya. Gitu. Oke. Ini masalahnya kalau saya live gini nggak bisa buka live chat-nya nih. Nanti saya minta tolong istri saya di depan aja ya, untuk make sure chat. Takutnya nanti suaranya hilang atau apa. Oke. Kita akan bahas tentang the art of customer journey for high converting sales funnel. Jadi buat yang tadi udah denger ngoceh-ngoceh, sebenarnya saya itu siapa? Jadi saya tuh tadi kayak Jessica cerita, saya anak magang di perusahaan yang dimana, ini karena waktu saya banyak ya, saya ambil cerita. Jadi buat yang belum kenal, mungkin ada beberapa juga udah yang kenal, karena saya dulu kerja di perusahaan training digital marketing. Bos saya Kodeni Santoso, jadi buat pasti banyak beberapa di digital marketing juga kenal sama Kodeni Santoso. Jadi di tahun 2015 itu saya kuliah dari Cirebon, terus kemudian saya kuliah di Binus University di Jakarta. Merantau di Jakarta, ada kakak kuliah juga, tapi di tengah-tengah tahun dia pulang, dan akhirnya sendirian di Jakarta, dan nggak ngerti tentang digital marketing sama sekali. Saya ingat banget waktu itu saya daftar ClickFunnels tuh harus 9 kali, karena setiap daftar platform itu kan ada 14 hari trial tuh. Jadi saya coba, saya trial, terus kemudian udah dekat-dekat harinya, saya masih nggak bisa, saya unsubscribe, saya daftar lagi buat dapetin trial lagi. Karena nggak ada uang untuk coba. Untungnya saya dipercaya untuk kerja, ketemu Jessica, waktu itu saya anak magangnya. Jessica dulu bos saya. Jadi waktu itu Jessica PA ya, PA-nya Kodeni, saya anak magang, kemudian dia tuh jatuhnya bos saya. Dia ditaruh di tempat untuk kontrol saya, supaya ini anak baru kan, anak kuliah, anak baru, nggak tahu disuruh kerja, beres atau enggak, nakal atau enggak. Saya ajak beberapa anak teman saya dari Binus juga, ada sekitar 6-7 orang, akhirnya bantu. Di sana, kerja, pegang digital marketing. Ini saya share juga, ada satu kalau buka Instagram saya, ini juga hal yang menarik yang saya lakukan, jadi tentang T-skill ini. Jadi, saya belajar bukan hanya digital marketingnya tuh bukan hanya di iklannya, tapi saya belajar juga tentang copywriting, saya belajar tentang teknisnya, saya belajar tentang Google Ads-nya juga, SEO-nya juga, WordPress-nya juga, sehingga skill-nya tuh kayak, saya nggak memaksa Anda untuk menguasai semua skill yang saya sebutkan tadi, tapi setidaknya Anda tahu bahwa ketika Anda belajar sesuatu, itu jangan cuma jadi spesialis atau generalis. Banyak orang melakukan generalis, saya bisa semua, tapi jangan juga jadi spesialis, cuma jago di satu bidang. Tapi jadilah ini, T-skill, T, M, TP atau M, ada 3. Gitu. Anda bisa lihat stories terakhir saya baru nge-share salah satu stories dari digital marketer, itu juga ngomongin tentang
Bentar saya cek dulu ya, screen saya masih ke-share nggak ya? Oke, masih. Ini masih juga dilihat story saya itu juga tentang T-skill untuk digital marketing gitu. Ini sambil dicek dong apakah screen saya muncul, soalnya di sini nggak muncul. Oke, nah, oke, kita balik lagi ke materi. Jadi waktu itu akhirnya di tahun 2000, saya sampai lupa tahunnya, 2017-an, kemudian saya Kode ini waktu itu main international dropship, sales-nya dia tuh sampai, saya lupa, 2 juta atau 3, berapa juta dolar gitu. Saya praktekin apa yang dia praktekin gitu. Tapi karena kendalanya waktu itu nggak, apa sebutannya, saya kan nggak enak namanya kerja, terus bisnis sendiri, kebetulan bisnisnya sama kayak bos gitu. Itu takutnya konflik of interest, takutnya nanti si bos percayain kerjaan ke saya jadi nggak bisa. Tapi, jadi saya diem-diem jalanin bisnisnya. Kemudian, jadi saya ingat banget, dia kan selalu isi seminar, training. Kemudian di training itu saya selalu jadi facilitator. Jadi saya jadi operatornya. Jadi dia training berapa puluh kali itu, saya selalu hadir berapa puluh kali. Dan saya dibantu 2, ada Ko Albert Leonardo juga waktu itu. Kemudian dia praktek. Jadi misalkan dia cerita, oh kalau saya iklannya sukses ke negara ini, saya scale ke negara ini, cara scale saya gini. Itu di depan saya langsung praktekin. Saya ingat banget tuh. Saya langsung praktekin sambil dia ngomong tuh saya kan operator ya, gitu kan dia nggak ngelihat apa yang saya kerjain, yang penting kan muncul di screen doang. Itu saya langsung setting iklan saya sendiri. Jadi ketika kita dengerin materi gini dan banyak materi dari para speaker nantinya, yang paling penting itu tuh aha momennya justru, bukan boleh dong minta slide-nya, slide nggak masalah minta, boleh dong minta slide-nya, ada nggak rekamannya, bukan di situnya, tapi seninya itu adalah di aha momennya. Jadi slide itu butuh untuk merecall aha moment. Jadi saya punya satu buku yang bahkan sampai 4 kali, 5 kali saya baca, selalu aha momennya berbeda. Karena dulu saya lihat bab 1 biasa aja, tapi ketika saya butuh tentang sesuatu, bab 1 menjadi relevan. Sehingga materi-materi itu Anda butuh recall karena yang perlu catat itu aha momennya. Nah, semoga di materi kali ini, saya udah siapin nih cukup banyak, tenang, harusnya nggak akan kekurangan ya waktunya ya. Yang paling penting adalah aha momennya tersebut. Gitu. Akhirnya di tahun 2000, saya lupa berapa, saya mulai international dropship saya. Emang waktu itu cukup heboh karena saya mulai dari gaji saya cuma sekitar $400 di zaman itu. Itu sekitar 5 juta rupiah ya. Saya iklan, kemudian saya bisa dapetin sales sampai $800.000. Ini untuk beberapa marketer sih, ini kecil banget 800.000. Tapi nggak apa-apa, ini buat saya itu sebuah achievement, karena saya mulai dari yang nggak tahu apa-apa, modal yang saya keluarin juga cuma $500, saya lupa $400 deh. Itu sekitar mungkin 5 sampai 7 juta dolar waktu itu. Akhirnya saya ngerti gimana caranya jalanin iklan. Masalahnya di sini adalah, ini perlu mungkin Anda catat biar Anda realize bahwa marketing sama melakukan marketing dan cara membangun branding itu 2 hal yang berbeda. Cara menjual bisnis Anda, produk Anda, bisnis Anda untuk long term, itu 2 hal yang berbeda. Sehingga ketika kalau Anda lihat, sales saya akhirnya drop jauh. Kenapa? Karena internal dropship ini nggak sustain buat saya. Pertama, saya tidak punya network di luar negeri. Saya nggak punya network di luar negeri untuk membangun gudang sendiri, pengiriman yang lebih cepat, punya keberanian untuk invest logistik, itu aja nggak punya keberaniannya. Ingat, waktu itu saya masih karyawan, saya nggak punya mental entrepreneur. Jadi saya akan bilang bahwa pengalaman marketing saya mungkin bisa 4-5 tahun. Tapi pengalaman bisnis saya itu hanya 1-2 tahun terakhir ini aja. Karena saya dulu nggak punya keberanian untuk meng-hire karyawan. Saya nggak punya keberanian untuk invest di logistik. Jadi akhirnya teman-teman saya yang punya keberanian itu bisa sustain sampai sekarang. Jadi saya nggak bilang bahwa ini masih works atau enggak. Menurut saya masih works, tapi harus ada lakuin yang extra mile tadi. Kayak beberapa teman-teman saya invest logistiknya di sana. Terus kemudian dari China dikirim dulu ke Amerika. Dari China dikirim dulu ke gudang dia yang di China, di quality control dulu, baru di-send ke Amerika, kemudian baru didistribut ke customer. Ada juga yang melakukan seperti itu. Marginnya memang pasti kepotong, tapi lebih sustain karena dia membangun brand. Akhirnya tutup, karena saya jago ngiklan lah. Anggaplah zaman itu tuh saya ngerti caranya iklan. Akhirnya tutup, dan kemudian saya punya satu dream waktu itu. Jadi waktu itu ada
ClickFunnels. Jadi ClickFunnels itu sebuah platform yang tadi saya cerita, saya trial sampai 8 kali. Karena di ClickFunnels ini banyak orang-orang yang sales-nya tuh $1 juta, $10 juta, bahkan yang paling baru $100 juta. Saya tuh bingung gimana caranya mereka bisa dapetin dari digital tuh 13 miliar, 130 miliar, bahkan yang paling baru kan $100 juta ya. Itu kalau dirupiahkan sekarang 1,7 triliun, itu kayak gimana caranya 1,7 triliun untuk sebuah bisnis yang nggak pakai investor dan pendanaan, dan itu perusahaan yang profit base. Jadi profit base itu bukan yang bakar uang, bukan yang valuasi, ngejar growth untuk dijual perusahaannya, tapi sesuatu yang profit. Itu bikin saya penasaran. Akhirnya waktu itu saya punya satu klaim, saya juga post, saya senang post di feed karena bisa buat jadi kenangan gitu ya. Nah ini waktu tahun 2018 tuh saya cerita, waktu itu dolarnya mungkin 13.700 ya, gitu. Di tahun 2018 saya pengen dapat satu plakat ini, gitu. Saya sampai post komitmen 2018, hingga akhirnya memang di tahun 2019 saya dapat 2 plakatnya. Tapi yang berbeda adalah dulu saya merasa strength saya itu, ini mirip saya seorang apa sebutannya, harimau tapi di tempat serigala gitu ya. Jadi saya merasa dulu lingkungan saya adalah orang-orang yang infopreneur, ngajar, bikin video, bikin online course. Saya ngerasa harus ke arah sana. Sehingga saya mungkin kalau kenal saya beberapa tahun yang lalu suka bikin online course, jadi pembicara, bikin webinar, lebih banyak ngomong. Tapi hingga akhirnya saya sadar bahwa saya itu bukan serigala dan saya nggak nyaman jadi serigala gitu. Saya nyamannya jadi harimau. Saya harus di lingkungan-lingkungan yang harimau. Akhirnya saya di lingkungan yang baru, dengan visi yang baru. Jadi kalau dulunya berharap dapat plakat karena menjual online course, training, ataupun workshop, tapi saya ternyata lebih nyaman di belakang laptop, lebih sepi, jarang buka Instagram, jarang di DM orang. Akhirnya saya fokus sama kerjaan saya, yaitu di retail industry. Makanya kenapa Sharpmind juga kita ada di 8 industri dan kebanyakan retail semua. Karena saya mau fokus di retail itu yang udah jadi pengalaman saya. Pasti ada beberapa orang yang industrinya berbeda. Kemudian saya refer ke beberapa partner saya juga gitu. Dan juga ada beberapa yang memang saya terima karena saya penasaran doang nih. Jadi memang kita sebagai seorang marketing itu yang paling diuji adalah rasa penasaran itu. Sebagai pemilik bisnis, kalau Anda mau jalanin iklan, mau jalanin marketing, Anda harus punya rasa penasaran itu. Penasaran gimana sih kalau produk saya dijual dengan cara seperti ini? Penasaran bagaimana jika modelnya seperti ini, sehingga Anda bisa mencoba hal-hal yang baru. Terus, nah ada 2 yang sebenarnya pada intinya yang terus saya kulik setiap hari. Kalau untuk di level marketing ya, kita lagi nggak ngomongin tentang branding, kita nggak ngomongin tentang bisnis di industri retail, tapi hari ini spesifik kita akan ngomongin marketing saja. Jadi ini di marketing saja. Jadi selain ini Anda perlu punya banyak PR dan ada banyak speaker lain yang melengkapi materi ini tentang branding, tentang produk. Karena marketing yang bagus, kayak saya cerita tadi, marketing yang bagus itu tidak akan membuat bisnis Anda sustain. Yang akan membuat bisnis Anda sustain adalah produk. Dan yang akan membuat produk Anda bertahan lama adalah branding. Jadi ada 3 hal yang harus Anda kuasain, marketing, branding, sama produk. Tapi produk sama brand, marketing itu tuh sebuah yang booster, yang lebih cepat. Jadi kalau saya punya prinsip itu adalah, kalau konten dan branding itu mobilnya, maka marketing itu bensinnya. Jadi Anda punya bensin 1 galon besar pun kalau Anda nggak punya mobilnya, nggak akan jalan kemana-mana. Atau bahkan mobil Anda tuh, Anda punya Aftur, tapi mobil Anda mobil zaman 1970, Afturnya tuh nggak akan maksimal gitu. Bayangkan Anda punya Aftur itu yang terbaik gitu ya bensinnya, tapi Anda punyanya pesawat jet, itu kan lebih maksimal pastinya. Tapi sama juga, Anda punya pesawat jet semahal apapun, tapi Anda cuma punya solar. Itu kan nggak akan matching. Dan juga atau premium gitu, saya nggak tahu sih jet bisa pakai premium atau enggak, itu nggak akan maksimal gitu. Jadi Anda kalau punya website bagus, produk bagus, brand bagus, tapi marketingnya nggak bagus, sama aja, nggak akan nge-boosting dengan cepat. Bisa nggak? Bisa, karena saya tahu banyak brand yang bisa gede, nggak terlalu pusing marketing kanan kiri, tapi kan bisa dimaksimalkan, karena ini ada fitur yang sudah disediakan.
Sama juga tentang marketing. Mau sehebat apapun Sharkman pegang marketingnya, ketika kita ketemu partner, kita yang selalu tanya adalah produknya seperti apa, unique selling-nya seperti apa, terus kemudian produksinya atau supply-nya seperti apa. Jadi Sharkman sendiri nggak sembarang terima partner, karena kita tahu bahwa marketing yang hebat pun harus didukung dengan produk sama brand yang sesuai, gitu. Oke? Nah, saya akan play dulu satu video. Jadi ini akan bikin lebih ada sebuah gambaran yang akan saya bagikan itu apa. Jadi ini Dunlop itu sebuah apa ya? Seorang high ticket closer. Jadi dia memang melakukan training untuk bagaimana caranya closing. Saya juga belajar banyak dia bagaimana cara melakukan sales on call untuk tim ya. Terus kemudian Russell Brunson ini yang mendevelop ClickFunnels. Dia tanya, jadi pertanyaan dia sederhana, tapi jawabannya ini cukup menarik. Apa sih yang bedain sales funnel? Kalau Anda belum tahu sales funnel, nanti tunggu sejenak ya, nanti saya kasih jelasin. Jadi intinya apa sih marketing apa gitu ya, yang bisa mengenerate $1 juta atau mungkin kurs sekarang 14 miliar, dan juga sales funnel atau marketing yang bisa generate sales 140 miliar. Ini 10 kali lipat lebih banyak. Apa sih yang beda? Nah, saya ingin play untuk Anda lihat. Oh, saya udah siapin di sini. Masuk nggak ya suaranya? Masuk nggak suaranya? Nah, kita tes. Masuk nggak suaranya? Hey, Russell, this is Dan Locke. Out of the thousands and thousands of funnels that you've built and helped build, what do you think is the key difference between a funnel that generates 7-figure in revenue versus an 8-figure revenue? What are some of the key components? What's up, Dan? Thank you so much for the question. And I think that's actually a really smart question. People rarely ask that. They're usually like, what funnel is going to work? And your question, obviously, as someone who has gone to 8 figures and beyond, is looking like, what are the differences? And it's interesting. The companies that are winning 2 Comma Club X awards, like you and like the other ones, it's not so much they have a super complicated funnel. It's not like, oh, they've got 500 different funnels. Most of them have like 2 or 3 funnels, and they're not complicated. They're very simple. They're systemized, and they convert, right? They focus more on selling on each page in the funnel. They focus more on like becoming better at telling the story, becoming better doing the webinar. Like the focus is in the creative inside the pages of the funnel, not so much the funnel. So it's not like, oh, they had 45 steps and 13 upsells and 22 downsells and 19 different follow-up funnels and sequences went from here to here to here. Like that's not what they're doing. They're like, I've got a funnel with 4 pages. It's a free plus shipping offer, right? There's free plus shipping offer. There's my upsell, my downsell, and my other upsell. And then they focus insane on the conversion each page. Like, how do I make this convert higher? What do I need to do on this page? What do I need to do on this page? And they just focus on that. It's like the little tiny levers that swing huge doors, right? And they have a front end funnel, and then they have like an upsell funnel. And most of the companies in 2 Comma Club X that they've gotten this huge award right here. In fact, are you on this one, Dan? I know you got one last year. Anyway, this is the 2 Comma Club X Award. The X stands for $10 million. But most of the people who stay on the stage, again, they have 2 or maybe 3 funnels, and there's 3 funnels in the value ladder, right? It's like a free plus shipping funnel to get people in. They have a webinar funnel to sell high ticket thing. And again, they obsess with the webinar. They do it live over and over and over and over and over again to make sure the pitch, the presentation they offer is perfect. And that's where the focus goes to. And then they have a high ticket thing on the back end. But like that's the focus. It's not a million different funnels. It's focusing on the creative inside of each funnel. It's focusing on the message. Like that's the difference between someone who's got, you know, an okay funnel to a 7-figure funnel to beyond. As they become really good at the copy, the creative, the selling, like that part of it is the most important part. So I hope that helps, and excited, hopefully, Dan, to give you another one of these 2 Comma Club X awards at next year's Funnel Hacking Live. In fact, next Funnel Hacking Live, we're introducing 2 Comma Club C award because we got a bunch of people who are creeping up on $100 million inside of a funnel. And simple is the key. If you watch their funnels as well, they're all very, very simple. All right, thanks, man. Thanks for the question. Talk soon. Oke, jadi ini yang tadi saya sebut bahwa saya punya beberapa video yang jadi aha moment saya ketika saya nonton. Ini bakal jadi aha moment, saya simpen. Jadi untuk merimain saya ketika mungkin beberapa waktu lagi, kayak mungkin 1 bulan kan udah lupa materinya gitu. Saya nonton lagi untuk ingat bahwa apa yang harus saya fokusin. Jadi tadi udah ada beberapa key point. Saya translate beberapa poinnya. Yang saya dijelaskan di sini adalah pertama, funnel itu tuh simple, nggak perlu yang
punya 500 funnel, punya berapa ratus funnel. Enggak, funnel itu simple. Terus kemudian yang kedua, yang bikin beda funnel $1 juta sama $10 juta adalah ada di bagaimana kita ngebawa message-nya, kreatifnya, bagaimana kita bisa menyampaikan ke audiens. Jadi itu bukan yang gimana cara targetingnya, gimana cara melakukan ini itunya, tapi kita fokus di bagian bagaimana membawa kreatif sama jadi nggak banyak-banyak. Anda hanya perlu cari 1 atau 2 funnel yang bisa generate sales Anda begitu luar biasanya. Itu. Saya lupa sambil timer nih. Takut bablas waktunya. Oke? Nah, itu yang jadi satu komponen penting. Sehingga Anda bisa fokus sama menemukan satu funnel yang bagus itu. Nah, tapi Anda perlu pahami bahwa ini nggak bisa disamain. Di luar negeri sama Indonesia tuh nggak sama. Ada 2 hal yang perlu Anda make sure. Jadi jangan sampai terima ilmu, langsung plug Anda ikutin. Tapi Anda perlu analisa dulu. Anda harus pikirin dulu. Pertama adalah, ini marketnya luar negeri. Market luar negeri dengan bahasa Inggris, itu punya market share yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Ketika saya main international dropship, saya bisa langsung menjangkau 5-6 negara sekaligus. Pernah sampai worldwide. Ada yang lucunya adalah orang Cina beli barang Cina. Itu kita pakai sampai ketika dapat orderannya kirim pakai lokal. Bayangin aja dari satu gudang $2 dikirim ke dia $28. Padahal sama-sama di Cina. Tokyo juga pernah ada customer-nya. Karena ketika iklan gampang banget. Masukin aja language-nya bahasa Inggris. Jadi banyak banget. Nah, pertama adalah Anda pahami bahwa ini marketnya Indonesia. Jadi Anda tahu bahwa caranya pasti akan berbeda di Indonesia. Karena marketnya nggak sebesar itu. Jadi makanya biasa di Sharkman juga kita melakukan research market share. Jadi kita pengen tahu sebenarnya perputaran uang di industri itu tuh seberapa besar. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya kita itu pemain besar atau pemain kecil. Kita sudah cukup besar atau sudah cukup kecil. Masih bisa digas atau butuh ekspansi ke yang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda perlu tahu bahwa di luar negeri itu menggunakan kartu kredit. Indonesia, penetrasi kartu kreditnya tuh hanya 3-5%. Sehingga Anda perlu adaptasi. Jadi kalau di poin video tadi, yang dilihat adalah bagaimana dia bermain dengan upsell-nya, dengan jualan after sales-nya. Itu yang juga bisa kita pakai. Nanti saya punya beberapa study case. Saya akan cerita lebih banyak di sana. Oke? Nah, jadi adalah prinsipnya adalah nggak ada silver bullet. Funnel strategi cocok setiap bisnis. Nggak bisa. Karena setiap bisnis tuh punya beda-beda customer journey-nya. Anda mau daftar event ini, dan Anda mau beli baju, itu pasti 2 journey yang berbeda. Atau Anda mau beli rumah, itu pasti journey-nya beda. Anda mau gabung MLM, itu pasti journey-nya berbeda. Jadi Anda perlu tahu bahwa setiap ini journey-nya berbeda-beda. Sampai 12.15. 12.15. Udah 1 jam ya? Cepet banget kita ya. Oke. Nah, apa itu customer journey? Jadi customer journey adalah bagaimana kita membuat sebuah journey untuk menemukan potensial customer. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Jadi nanti slide lainnya kebanyakan study case, tapi poin penting kalau Anda mau bawa pulang adalah yang ini. Anda perlu tahu 4 journey customer. Pertama adalah awareness, orang yang melihat iklan Anda tentang brand Anda, interest, desire, kemudian dia akhirnya action untuk beli produk Anda. Nah, awareness itu sendiri, itu pasti orang-orang yang belum kenal sama brand Anda. Jadi tentu di awareness itu harus lebih banyak orangnya. Interest adalah orang yang tertarik sama Anda, akhirnya dia penasaran, dan akhirnya dia beli. Setelah beli pun Anda perlu squeeze dia lagi supaya lebih banyak yang customer dia yang beli lagi. Gitu. Jadi Anda nggak terus-terusan mencari lebih banyak customer baru, tapi Anda bisa cari lebih banyak fokus sama customer yang Anda sudah ada. Gitu. Nah, ini kenapa penting, ini saya singkat aja. Ini memang ada satu study case di mana saya waktu itu datang, diminta present betapa pentingnya sales funnel ini ke salah satu shareholder. Setelah itu, saya bilang bahwa bayangin 20% setiap funnel. Gimana kalau saya bisa kasih 500 juta tambahan tanpa nambah budget iklan? Nah, saya optimasi 10% setiap funnelnya. 30%, 30%, 30%. Hasilnya naik 340%. Bukan naik 10% loh. Dapat extra money, 500 juta. Gitu. Nah, gimana cara bangun sales funnel-nya? Pertama, harus tes dulu apakah punya funnel atau enggak. Kalau Anda punya funnel, maka
Anda perlu tahu angka-angkanya. Berapa banyak yang aware sama brand Anda, tertarik sama bisnis Anda, penasaran sama produk Anda, kemudian hingga akhirnya dia action beli Anda. Karena kalau Anda tahu Anda mau dapat banyak customer, Anda perlu tahu berapa banyak yang hubungin Anda. Anda perlu tahu berapa banyak yang profile visit Anda. Anda perlu tahu berapa banyak yang reach sama impresi sama brand Anda. Ya. Oke. Kemudian, nah kalau Anda mau bangun funnel, saya udah tahu tentang funnel nih, tentang ini. Nah, saya remind lagi, jadi please stories, post, foto, karena udah nonton 185 ya. Jadi buat yang belum tahu, Anda bisa mendapatkan giveaway 3 orang pemenang dari 186 ini. Anda post, Anda stories tentang event ini, event ketika saya bicara ini ya. Tag Freddy, tag yang dari kita untuk nakes, sama tag Alpha CEO. Apa yang Anda dapatkan? 3 orang beruntung akan dapat giveaway, dapat sesi private 30 menit sampai 60 menit. Kita akan bedah funnel Anda dan saya akan kasih saran langsung untuk funnel Anda. Gitu. Tapi tag saya ya, karena kalau Anda nggak tag saya nggak tahu siapa aja yang ikutan. Gitu. Jadi nanti saya lebih bisa into lah ke brand Anda. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kalau Anda mau bangun funnel, gimana sih Fred? Saya butuh funnel. Pertama, tanya sama diri Anda, apakah mayoritas market Anda ada di sosial media atau enggak? Di sini ada kata mayoritas ya, karena ada beberapa company yang memang ada yang bilang, saya bisnisnya B2B. Bos-bosnya ada sih main di sosmed, tapi pertanyaan kan mayoritas ada nggak di sosmed? Karena takutnya kalau terlalu kecil, budget iklan untuk menjangkau mereka terlalu rendah. Dan Anda jadi bisa menentukan, Anda mau iklan di Facebook, Instagram, Google, atau LinkedIn. Jadi traffic source atau orang-orang tuh banyak. Nggak harus Facebook, sosmed aja. Terus kemudian Anda tanya, kalau dengan foto doang, orang mau beli produk nggak? Kalau ya, case close. Nggak usah mikir banyak-banyak. Yang kedua, kalau pakai video 5 menit aja, orang mau beli produk nggak? Kalau yang ketiga, bisnis atau produk saya tidak untuk 3 poin di atas. Misalkan, Fred, saya jualannya properti, saya agen properti, nggak bisa pakai foto, nggak bisa pakai video, saya harus presentasi ke mereka 1 jam, gitu misalkan. Maka funnelnya pasti berbeda dengan yang hanya jualan makanan, frozen food, kayak mertua saya. Nah, ini saya ada satu study case, di mana Anda bahkan nggak perlu butuh website. Kalau produk Anda bisa dijual dengan foto maupun video. Website pun Anda perlu punya hanya untuk harga-harganya doang, atau ya kontak gitu doang lah, nggak perlu terlalu ribet. Nah, ini ada satu study case di mana growth follower-nya 23.000 dalam 1 bulan Instagramnya, profile visitnya 100.000. Jadi, ini kalau punya website tuh ada 100.000 pengunjung, mereka akan lihat feed Anda. Dan sekali dia Instagram Stories itu bisa 13.000 orang yang lihat. Jadi kalau Anda ada di fase yang ini, Anda cari foto yang terconvert. Terconvert tuh maksudnya paling ada customer-nya, foto maupun video. Video tapi 5-15 detik. Dan fokus membangun interaksi di audiens Anda. Jadi digital marketing itu tuh padat banget. Jadi kalau Anda kuasain semuanya itu bakal capek banget. Jadi Anda kalau tahu, saya butuhnya di sini, ya udah fokus di sini aja. Tapi kalau Anda tadi punya produk penjelasan 5 menit, Anda bisa bikin video. Kalau Anda yang nggak bisa, Anda bisa bayar KOL pakai video. Di Charmaine juga kita ada KOL management. Kita bantu untuk brand-brand untuk bisa menyampaikan message mereka lewat KOL. Karena nggak banyak brand owner yang mau muncul dan ngomong. Atau Anda bisa buat website. Seperti saya di Dususan ini satu sales page yang mengenerate 50.000 reseller. Bahkan dari tahun lalu saya nggak ganti. Kayak tadi disebut ya sama Russell ya. Anda harus nemuin satu message yang bagus, udah cukup satu. Gitu. 50.000 reseller saya cuma dipakai sama ini. Tapi untuk menemukan sales page ini butuh waktu lumayan lama. Mungkin waktu itu 1 atau 2 bulan. Sama, ini ada minuman fiber juga. Gimana caranya? Nggak bisa diedukasi nih, minuman fiber soalnya. Minuman kesehatan, harganya 300 ribuan lagi. Jadi saya harus butuh penjelasan video maupun sales page. Nah, kalau di fase ini, Anda perlu temukan skrip presentasi terbaik. Dan kemudian temukan angle video terbaik, presentasi terbaik. Dan orang yang bisa mempresentasikan terbaik, dan demonya yang terbaik. Oke? Nah, yang kalau ketiga yang tadi saya cerita, saya nggak masukin study case-nya di sini. Yang di sini adalah, berarti Anda perlu funnel-funnel tambahan. Anda balik ke sininya untuk Anda lihat. Di fase apa yang awareness-nya bisa lebih besar. Jadi dibandingkan orang jual properti, ada banyak melakukan online meeting dulu. Kayak kemarin saya kalau nggak salah baru baca berita, Citra atau apa ya, closing berapa ratus miliar lewat Zoom. Karena dia sudah punya basis audiensnya dia.
dan tentunya ditambah dengan market-market baru. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah jangan cuma fokus mencari customer baru, tapi customer Anda yang sudah ada, itu Anda manfaatkan lagi supaya mereka merefer. Paling gampang kayak sekarang aja, kalau anggaplah 190 orang ini customer saya melakukan sebuah giveaway supaya kalian merefer new customer untuk datang. Ini yang sedang saya lakukan. Nah, ini juga, jadi kalau tradisional website itu buttonnya banyak, tapi kalau sales funnel itu funnelnya bertahap, cuma satu pilihannya, masuk atau keluar. Nah, kemudian, ini saya minta tim 5 menit ya, semoga ada waktu tambah 5 menit ya. Terus kemudian banyak bisnis juga yang mereka cuma lihat tuh bagian luarnya aja. Bisnis yang besar, followernya belum tentu besar gitu. Maksudnya, Anda nggak bisa nilai omset sebuah bisnis dari followernya, karena dia ada gunung es di bawahnya. Bagaimana dia memanfaatkan database yang dia udah punya. Yang bahkan Anda nggak tahu kalau nggak jadi customer mereka. Makanya kenapa ketika saya mempelajari sebuah bisnis, saya jadi customer mereka, saya beli produk mereka, saya experience. Nah, ini data doang bahwa tadinya saya cerita bahwa ada perusahaan yang bisa generate dan keep profit melawan perusahaan-perusahaan dengan inject investor. Nah, beberapa perusahaan juga menggunakan sales funnel, bukan sales funnel sih, mengoptimalkan customer dia. Nah, contohnya kalau Gojek, ini saya baca berita udah cukup lama, bahwa mereka sudah mendesain GoRide itu tidak untung. Karena dia monetize-nya itu dari aplikasi, fitur-fitur dia lainnya. Dari GoFood, dari GoSend. Jadi dia punya satu killing fitur yang bahkan dia tidak ambil profit atau bahkan subsidi di sana. Sama juga beberapa brand, ada satu produk, kita sebutnya killing produk, yang orang tuh jadi nengok karena produk ini. Padahal kita cari duit bukan dari produk ini, tapi dari produk lainnya. Kalau Anda nggak membangun ini, Anda akan terus-terusan perang harga, Anda akan terus-terusan susah sustain sama orang yang, kok nih brand marketing budgetnya kok ada terus ya, banyak terus ya, kok saya baru segini marketing udah rugi gitu. Nah, ini tentu dua hal yang berbeda. Makanya kenapa Anda harus membangun seperti ini. Dan ini yang terakhir adalah bagaimana Anda mengoptimalkan stranger, akhirnya jadi customer, dan kemudian menjadi customer Anda lagi. Ini saya lagi belajar juga tentang flywheel marketing. Anda cari aja di HubSpot, saya nggak punya waktu banyak untuk ceritain. Saya akan share satu materi terakhir. Waktu saya sebenarnya udah habis ya. Baik yang kurang paham tentang funnel. Nah, funnel itu seperti ini. Tadi saya udah cerita tentang, nah ini. Jadi funnel itu daripada Anda pusing, Anda lihat step ini aja. Anda bisa foto, Anda bisa screenshot. Jadi funnel itu adalah sebuah tahapan. Kayak misalkan Anda mau punya 100 customer. Pasti Anda harus punya 1000 calon customer. Jadi itu ada tahap sebelumnya. Kalau Anda mau dapat 1000 calon customer, nggak mungkin Anda hanya 1000 orang melihat iklan Anda. Jadi Anda harus punya 5.000 orang melihat iklan Anda. Jadi itu adalah satu step sebelumnya. Tentunya ketika Anda berharap punya closing yang tinggi, Anda harus pikirin yang hubungin WhatsApp-nya besar. Terus kemudian Anda harus pikirin berapa banyak yang datang ke website Anda. Jadi kalau yang hubungin WhatsApp 100, Anda mau dapat lebih banyak. Ya udah Anda berarti naikin pengunjung website-nya. Nah, pengunjung website datang dari mana? Itu dari orang yang melihat iklan Anda di sosial media tentang brand Anda. Gitu. Nah, ini nanti eksekusi teknisnya di lapangan adalah Anda harus mengelompokkan orang-orang ini. Anda harus punya konten iklan yang diberikan untuk orang yang sudah beli produk Anda. Anda punya konten iklan orang yang sudah desire tentang bisnis Anda. Jadi kayak misalkan saya punya satu konten iklan yang hanya menabrak 100.000 orang ini. Karena 100.000 orang ini sudah kenal brand saya. Karena dia sudah lihat profil Instagram saya. Nah, teknisnya kalau nanti di Facebook tuh punya fitur namanya custom audience. Di sini kita bisa mengelompokkan orang-orang. Jadi kita misalkan di sini, Instagram business profile. Nah, Anda bisa iklan hanya kepada orang yang visit your business profile. Datang ke profil bisnis Anda. Jadi kita punya satu iklan khusus didesain untuk bisa visit ke profil ini. Terus Anda bisa juga kalau punya website, oh ini nggak ada pixelnya. Anda punya website, saya mau hanya mereka yang masuk ke website saya, yang saya iklankan. Bahkan kita bisa desain berapa hari terakhir, 30 hari terakhir, 40 hari terakhir. Video juga bisa. Jadi saya mau iklan hanya kepada orang-orang yang nonton video ini. Jadi tahapan funnel ini, yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa Anda bisa mensegmentasikan setiap orang-orang tersebut. Jadi nggak cuman yang
oh saya mau beriklan nih, saya mau marketing, ya udah saya iklan aja, selesai. Kok ketika saya iklan nggak ada ya customer yang datang? Karena Anda hanya fokus di bagian sini, tapi Anda tidak mengoptimalkan orang-orang di sini yang interest. Bagaimana Anda beriklan lagi dengan konten yang berbeda, orang yang buka profil Instagram Anda, bagaimana Anda beriklan lagi kepada customer Anda supaya mereka menjadi loyal customer. Jadi kalau mereka biasa belinya satu, Anda punya iklan khusus kepada customer Anda, sehingga dia bisa iklannya banyak. Sorry, maksudnya dia bisa beli repeat order. Tapi iklan ini tidak diberikan kepada semua orang. Iklan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beli bisnis Anda. Jadi Anda, tadi yang saya sebut funnel itu ada tahapan-tahapan. Nah, kalau Anda bingung, lihat bagian ini aja. Ini sebenarnya funnel. 100.000 orang, yang interest 20.000, desire 4.000. Ini mungkin kalau gampangnya ya, 800 customer, 4.000 yang hubungin WhatsApp, 20.000 yang buka website Anda atau IG Anda, ini 100.000 yang lihat iklan Anda. Jadi banyak orang yang berharap ini langsung turun ke bawah. Dari 100.000 yang lihat iklan, saya mau langsung 800 customer. Tapi dia lupa bahwa ada proses ini. Orang buka profile, buka website dan profil Anda bagus atau tidak, menggoda dia untuk hubungin WhatsApp Anda, penasaran atau enggak. Mungkin kalau banyak yang nggak hubungin WhatsApp, bukan salah di sininya, tapi salah di bagaimana Anda menyampaikan penawaran Anda. Bagaimana Anda menyusun feed Instagram Anda. Seperti itu. Oke? Ini saya nggak tahu, saya belum diinterupsi sama Jessica sih. Q&A ya? Oke. Nanti kalau Jessica udah selesai, ini aja ya. Oke. Gue nggak nyadar. Divisi desain tidak pernah promo karena mengikuti project yang dapat dari holding company, branding agency. Tapi karena pandemi, tim kami harus dapat new customer untuk survive. Ini bisnisnya apa ya? Divisi desain tidak pernah promo karena mengikuti project yang didapat dari holding, branding agency. Tapi karena pandemi. Nah, kalau untuk VV ini, kalau untuk bisnis B2B, maka yang perlu Anda lakukan adalah dapetin networking. Karena kayak Sharkmind sendiri, Sharkmind tidak pernah beriklan di sosial media. Tapi saya suka diundang jadi pembicara untuk memperkenalkan Sharkmind. Nah, ini Jessica-nya udah muncul. Sorry, apa itu aham? Masih, sorry, ada aham momen sesuatu terus kayak kepikir sesuatu. Kamu mah bukan serigala, Agusti. Ada lagi yang mau tanya. Jadi jangan lupa, gue ngadain giveaway. Jadi teman-teman bisa foto, stories, tag Freddy, tag Alpha CEO, dan tag dari kita untuk nakes. Gue akan kasih 3 orang untuk bisa dapetin sesi private. Kita akan bedah funnelnya bareng-bareng dan bagian mana yang harus dioptimasi. Saya nggak pernah ngelakuin ini udah lama banget. So hopefully kalian manfaatin momentumnya untuk bikin ini lebih ramai dan banyak orang donasi. Dan jangan lupa donasi. Nanti mungkin saya belum cross check sama Jessica ya, yang ini atau enggak. Ya, udah suara lu udah masuk, Jess. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Fred, dari Chris Bosman. Tempat belajar beriklan yang recommended di mana ya? Kalau mau belajar iklan, nanti kalau nggak salah kok Albert Leonardo bikin jadi pembicara, ambil aja course-nya Leonardo. Itu udah, saya belajar dari situ. Saya subscribe beberapa course-nya kok Albert juga. Kalau ada tim baru, saya nge-training, nonton dulu, nanti baru saya share lagi. Jadi yang ngajarinnya dari nol banget. Jadi udah rapi. Alright, sambil nungguin teman-teman yang masih mau nanya, kita masih ada 7 menit kalau teman-teman mau nanya-nanya sama Freddy. Nggak berasa ya, Fred ya, jadi kalau 1 jam ternyata sangat cepat. Udah siapin materi, ada tambahan nggak kepake. Oke, ini ada pertanyaan dari Felicia Chang. Gimana caranya tahu kalau budget yang kita keluarkan untuk iklan itu efektif dan dengan hasilnya? Silakan, Fred. Oke, kalau beriklan sendiri, nanti saya share sedikit lagi aja ya. Ini hopefully menjawab. Ntar saya share screen dulu, entire screen, share. Saya akan ada satu tambahan materi, tapi ini hopefully membantu. Jadi tergantung definisi Anda. Kalau iklan itu ada beberapa objektifnya. Anda versi yang kiri atau versi yang kanan? Iklannya pakai yang ini atau yang ini? Nah, kalau yang ini, cara lihatnya beda, hasilnya sama yang ini. Saya lupa. Nah, kalau yang di kiri ini, Anda ngiklannya ya lihat aja, profile visitnya seberapa banyak yang datang. Dari situ berapa banyak yang hubungin WhatsApp. Itu kan bisa didata tuh funnelnya. Oh, 1.000 orang profile visit yang hubungin WhatsApp 5. Berarti feed Instagram saya ada yang salah. Saya harus ubah sesuatu. Bio-nya, konten feed-nya.
Tapi kalau Anda pakai yang bagian kanan dan udah agak ngerti, itu matriks yang bisa dilihat tuh banyak. Misalkan kayak click to rate, CTR all, itu buat tahu berapa banyak orang yang tertarik sama konten iklan kita. Kalau CTR-nya rendah, udah nggak usah ngurusin website, ngurusin konten iklan aja. Kalau CTR-nya udah bagus, tapi kok dari website ke WhatsApp rendah, berarti masalahnya di website Anda. Gitu. Jadi supaya bisa tahu salahnya di mana. Karena digital marketing itu datanya banyak banget, kita harus pinter cari tahu dari data ini salah saya di mana. Oke. Ini ada pertanyaan dari Reo Kaisar. Pertanyaannya menarik sih sebenarnya. Sharkmind full terus nih, antri dari 2 tahun lalu gak dapet. Kapan bisa di-handle private sama Freddy? Iya, karena kita udah beberapa kali meeting ya. Karena sebenarnya saya nggak punya pengalaman banyak di industri travel. Saya nggak berani ambil resiko untuk, maksudnya kalau bantu teman cerita, sharing nggak masalah. Tapi kan untuk tim, untuk eksekusi langsung kan, itu kan industri-industri yang, aduh saya nggak ada pengalaman nih, saya nggak berani gitu. Tapi kalau untuk datang ngobrol itu sering banget. Nanti ngobrol nggak masalah, selalu open lah. Tapi kalau untuk pegang beberapa industri itu nggak berani karena saya nggak ada pengalaman ya, takut nggak maksimal ini. Gitu. Nah ini saya mau share satu lagi. Nah ini biar memotivasi aja ya, mungkin terakhir PPT. Nah ini hasil dari funnel. Jadi kalau saya praktekin, ini worth it kok untuk Anda pelajarin. Memang 1 jam ini hanya buat buka mata, oh ternyata kayak gini. Next-nya tetap harus belajar. Nah ini hasilnya, kalau Anda buka IG-nya Sharkmind, itu ada beberapa kita post testimoni. Nah ini ROI-nya 100 juta bisa 1M. Anda lihat iklannya beda-beda semua. Kita udah buat funnelnya masing-masing. Ini pakai Shopee ya. Jadi pakai Shopee aja salesnya bisa dorong lebih tinggi. Nah ini juga pakai funnel, dia ada step. Jadi iklannya saya pecah-pecah. ROI-nya 12 juta bisa gede. Ini juga digulung. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di sini, misalkan ini deh, kok iklan 4 juta bisa dapat 100 juta? Karena dia itu iklan 4 juta, tapi hanya kepada loyal customer. Gak heran dapat salesnya besar. Tapi kalau Anda lihat 4 juta iklannya kepada orang yang belum kenal brand Anda, pasti nggak akan salesnya sebagus ini. Makanya kenapa saya tekanin banget tentang funnel ini. Oke, ini tinggal 3 menit, tapi masih banyak pertanyaan yang sangat menarik. I think gue pilih satu pertanyaan lagi buat dijawab sama Freddy. Oke, yang ini aja. Halo, mau nanya, kalau untuk bisnis restoran possible nggak ya pakai funnel, dan funnelnya seperti apa? Upsell dan downsell-nya gimana? Apakah hanya bisa dipakai untuk lead generation saja? Silakan, Fred. Kalau untuk case restoran tuh ada yang menarik karena mertua saya restoran dan saya punya teman juga bisnis restoran. Dia kan Wilson, kalau nggak salah jadi pembicara nggak ya? Dia yang Burgusi sama Nayam. Dia juga belajar tentang funnel dan praktekin tentang funnel. Jadi funnel itu pertama nggak cuma di digital. Ketika GoFood itu datang, Gojek itu datang, dan Anda masukin brosur ke dalam kantong kresek itu adalah part of funnel. Bagaimana supaya customer lama datang lagi karena Anda kasih brosur itu. Bisa dalam bentuk voucher diskon juga. Atau misalkan, nggak tahu possible atau enggak, Anda nggak mau dipotong 20%, 25% untuk pihak aplikator. Anda bisa cari buka toko. Kemarin saya ikut webinar Bisma tuh, dia cerita, sekarang orang buka toko di Tokopedia. Jadi ketika ada customer order GoFood, Anda kasih voucher belanjanya di Tokopedia. So next time dia pakainya Tokopedia, nggak pakai GoFood lagi. Itu juga bisa dilakukan hal-hal gitu. Jadi itu part of funnel. Nah, marketingnya itu sendiri, bagaimana orang akhirnya buka aplikasi maupun datang ke restoran Anda. Nah, itu dari permainan feed Anda, pemilihan influencer, hingga akhirnya dia datang dan bisa maintenance lagi. Jadi jangan bayangin funnel itu tuh all digital. Enggak. Funnel itu tuh proses ketika ini bahkan akhirnya, Jessica juga pernah post di stories, tahu gue. Akhirnya brand besar di mall itu menghubungi customer-nya. Setelah berapa tahun, gue juga kemarin di WA sama Pedro. Hai, kemarin udah pernah beli ini. Kayak gue udah beli tuh 1,5 tahun yang lalu gitu. Akhirnya dihubungin. Jadi menghubungi itu juga part of the funnel. Gitu. Jadi jangan mikirin tentang di digital ya. Tapi Anda bisa tahu segmentasinya, WA saya segini, gimana saya ngolah dia supaya jadi customer saya segini, gimana ngolah dia supaya jadi loyal customer dan terus transaksi sama saya. Oke?
Oke, thank you Fred, thank you karena sudah ini sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menarik. Cuma sayang sekali kita waktunya terbatas, jadi mungkin kita nggak bisa bahas semuanya di sini. But apa namanya, teman-teman nanti bisa tetap nanya-nanya. Nanti mungkin kita soon bisa mengundang Freddy untuk another session lagi supaya teman-teman bisa nanya-nanya lebih banyak lagi. But overall, Fred, ini ada yang nanya juga, PPT-nya boleh di-share atau enggak? Nah, nanti saya ngobrol sama tim Alpha dulu. Saya juga belum. Tapi teman-teman tenang aja, ini video ini semuanya ada replay-nya. Again, tetap walaupun ada replay-nya, saya tetap encourage teman-teman, saya tetap men-suggest atau menyarankan teman-teman untuk tetap nonton live-nya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ada aha moment apa. Kita nggak pernah tahu ada aha moment tuh kayak dapat idea apa, dapat sesuatu yang inspiring apa dari live-nya itu. Karena kadang-kadang bisa jadi yang teman-teman dapat itu aha momennya bukan dari apa yang Freddy bilang, tapi bisa jadi juga dari komen-komen teman-teman yang lain, dari komen teman-teman yang bantu jawab juga, atau dari hal-hal lain yang terjadi ketika pas lagi live itu. Dan seperti yang saya setuju sama yang Freddy bilang juga, bahwa aha moment itu bisa datang nggak cuma sekali gitu. Jadi kalau teman-teman nonton live-nya terus nonton replaynya nonton lagi gitu kan, itu bisa jadi sesuatu aha moment yang berbeda-beda juga. Again, saya mau minta tolong juga buat teman-teman ini stories and photo tag ke @freddyfert, @alphaceo.id, dan dari kita untuk nakes untuk get special consultation atau dapat special konsultasi dari Freddy untuk 3 orang saja. Jadi sekali lagi kalau aja ya. Jadi kalau yang nonton replay nggak dapat. Gue takut tuh orang nonton replay berharap dapat. Hanya ini aja 100 200 orang. Yes, cuma hari ini aja. Nah, buat teman-teman juga, sekali lagi buat teman-teman juga, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa apa yang Freddy bagikan hari ini sangat-sangat insightful, sangat-sangat berharga, sangat-sangat menginspirasi buat teman-teman, saya minta tolong teman-teman, atau saya bahkan menantang teman-teman untuk share di Instagram teman-teman, di Facebook teman-teman, atau di Twitter teman-teman, boleh dimasukin caption atau masukin tulisan tentang apa sih yang teman-teman dapat. 1 poin aja. Kenapa? Karena 1 poin itu bisa jadi akan membantu banyak orang dan bisa jadi aha moment lagi buat orang yang lainnya. So please do share, dan dengan hal sekecil itu juga teman-teman juga bisa membantu kita dalam menggalang donasi untuk pengadaan APD bagi para nakes atau tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan demi melawan COVID-19 ini. Semua donasi bisa disalurkan via bank transfer ke rekening BCA 4677 111111 satunya 5 kali 8 atas nama Christian dengan di banner di bawah ini, atau teman-teman juga bisa langsung masuk aja ke bit.ly/dari kita untuk nakes jika teman-teman punya jenis lain yang bisa didonasikan. Contohnya APD, atau misalnya teman-teman mau jadi volunteer, teman-teman bisa kontak juga @dari kita untuk nakes. Thank you Freddy for the inspiring session today, dan tanpa terasa 1 jam sudah berlalu. Dan buat teman-teman stay tune karena langsung setelah ini kita akan kedatangan 1 orang yang luar biasa. Beliau juga gurunya para guru, I think, karena kalau Freddy mungkin sekarang baru di 20-an, beliau ini adalah seorang yang sudah terjun di dunia training, motivasi, dan bisnis mungkin seumur Freddy dan saya hari ini. Oke, thank you Freddy atas waktunya. I'll see you guys. I'll see you in the next time. Bye-bye, Fred.